Unisma Malang merupakan institusi pendidikan yang menawarkan pendidikan berkualitas dengan lingkungan belajar yang dinamis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang memiliki 3 program studi, yakni program studi S1 Manajemen, S1 Akuntansi, dan S1 Perbankan Syariah dengan status terakreditasi A dari BANPT. Untuk mendukung akademis mahasiswa FEB, Unisma menyediakan berbagai macam pendukung untuk mempersiapkan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Ayu Wulandari ingin mempresentasikan hasil analisis jurnal hukum dan kekuasaan di tingkat daerah dengan menggunakan instrumen TTSO untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu Bapak Joni Harijanto. Untuk penjelasan yang pertama yaitu tujuan hukum dan kekuasaan. Untuk tujuan hukum itu sendiri yaitu adapun tujuan pokok hukum antara lain menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan keseimbangan dan ketertiban. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan keputusan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antara perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur memecahkan masalah hukum serta memelihara masalah hukum. Pendapat para sarjana lainnya, tujuan hukum adalah untuk kedamaian, keadilan, dan untuk kebaikan dan untuk kepastian hukum. Yang selanjutnya yaitu tujuan kekuasaan. Tujuan kekuasaan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat atau kesejahteraan umum. Dalam hal ini, negara dipandang sebagai alat belaka yang dibentuk manusia untuk mencapai tujuan bersama, kemakmuran, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat itu. Untuk poin yang kedua yaitu target. Hukum dan kekuasaan memiliki hubungan dan peran yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan sosial atau keadilan dalam masyarakat. Hukum dan kekuasaan memerlukan sinergitas yang kuat agar keadilan sosial dapat terwujud. Sinergitas hukum dan kekuasaan dapat dilihat dari berbagai aturan hukum atau kebijakan kekuasaan yang isinya berpihak kepada keadilan masyarakat atau sebaliknya tidak berpihak kepada masyarakat. Sinergi ideal hukum dan kekuasaan yang diharapkan adalah kekuasaan dapat dijalankan secara adil dengan menggunakan hukum sebagai alat legalitasnya. Untuk selanjutnya yaitu poin yang ketiga, yaitu strategi. Sistem hukum lokal di Indonesia sempat potret abu-abu dan menjadi abdi kekuasaan. Jadi, kita harus mengembangkan strategi pembangunan hukum progresif atau alternatif, yaitu memperdayakan seluruh komponen masyarakat untuk mengekspresikan kebutuhan mereka sambil mendorong kelompok kolektif stratifikasi rendah untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dan secara konsisten meningkatkan produk legislatif. Upaya ini harus diikuti oleh nilai-nilai lokal, globalisasi, dan lokalisasi nilai global. Integrasi upaya-upaya tersebut menjadi suatu tatanan yang dikenal dengan sistem hukum lokal. Untuk selanjutnya, poin yang terakhir, yaitu output. Angka pengembangan sistem hukum atau daerah hanya mungkin menggapai harapan jika semangat reformasi yang sedang merasuki kehidupan bangsa berada dalam lingkaran kesadaran berkonstitusi dan politik desentralisasi yang sedang dihembuskan tetap berpihak pada rakyat. Pada akhirnya, semua berpulang pada kehendak baik mereka yang berkepentingan dengan kesejahteraan rakyat di daerah. Terutama lembaga legislatif daerah mulai menyusun program legislasi daerah dan kesiapan eksekutif daerah untuk menjabarkannya ke dalam peraturan-peraturan administrasi yang menunjang aktivitasnya sehari-hari. Dengan demikian halnya,
aparat penegak hukum harus lebih proaktif dalam menelarkan kebijakan dan melaksanakan penegak hukum sesuai kompleksitas masalah yang dihadapi di daerah-daerah. Tak kalah pentingnya dalam mewamai dan mempengaruhi pembentukan dan penegakan hukum di tingkat daerah. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.